Halo semuanya, perkenalkan kami dari PPG Prajabatan Kimia Universitas Negeri Semarang. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai cara pembuatan dari jahe instan, baik dalam bentuk sirup maupun dalam bentuk serbuk. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar peserta didik dapat mempelajari dan membuat minuman jahe instan berupa serbuk maupun sirup. Kemudian peserta didik dapat terampil dalam melakukan pemasaran dari produk jahe instan itu sendiri. Manfaat dari kegiatan ini yaitu agar memberikan pengetahuan peserta didik yang berkaitan dengan pengolahan jahe menjadi produk yang bernilai ekonomis. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam memanfaatkan bahan alam di lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam diri peserta didik, menambah pengalaman peserta didik dalam mengembangkan produk jahe, dan juga untuk memberikan alternatif sekaligus mengeksplorasi pemanfaatan jahe sebagai obat herbal. Alasan mengapa kami mengambil jahe sebagai produk utama, selain karena memang banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari, jahe atau Zingiber officinale adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Kemudian rimpangnya berbentuk jari jemari yang menggembung di ruas tengah dan rasanya dominan pedas disebabkan oleh senyawa keton bernama zingeron. Kemudian klasifikasi dari jahe bisa dilihat di layar ya teman-teman. Dalam jahe terdapat senyawa bernama gingerol yang merupakan sumber utama dari rasa pedas dari jahe. Kemudian untuk strukturnya bisa teman-teman amati pada layar. Hal inilah yang menyebabkan jahe cocok sekali digunakan untuk menghangatkan tubuh dan sebagai obat-obatan. Nah, karena itulah jahe akan sangat banyak sekali manfaatnya. Manfaat jahe instan yang kita buat ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat menurunkan tekanan darah atau hipertensi, kemudian membantu pencernaan, kemudian melancarkan peredaran darah, dapat mengobati gangguan pencernaan, nyeri sendi dan otot, kemudian menangkal radikal bebas atau sebagai antioksidan, meredakan rasa sakit, misalnya nyeri rematik, sakit kepala dan migrain, dan juga sebagai antiinflamasi. Dalam kegiatan kali ini, alat yang kita butuhkan yang pertama ada pisau, kemudian panci besar, wajan yang besar, spatula, kemudian kain atau bisa juga memakai saringan, kemudian wadah yang besar, dan juga blender untuk menghaluskan jahe. Oke, jadi ini adalah bahan utama yang kita butuhkan dalam pembuatan jahe instan ini. Dapat diamati di layar ya teman-teman. Yang pertama kita butuh jahe emprit 1,5 kilo. Dan kemudian kita juga butuh jahe merah 1 kilo. Kemudian kita juga butuh serai. Kita gunakan secukupnya saja sesuai dengan selera. Selanjutnya kita butuh gula putih 2,5 kg dan juga gula merah 0,5 kg. Baik, untuk prosedur kerja yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Dimulai dari pembuatan sari jahe itu sendiri. Yang pertama, cuci jahe hingga bersih. Boleh dikupas, boleh juga tidak. Tapi pastikan semua kotorannya sudah menghilang ya, jadi siap untuk digunakan. Kemudian, potong jahe menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil agar memudahkan kita dalam menghaluskannya nanti. Lalu, haluskan jahe dengan menggunakan blender dan pastikan jahe benar-benar sudah halus tanpa ada gumpalan. Oke, bisa dilihat ya proses penghalusannya sampai jahe benar-benar halus seperti ini. Hasil dari penghalusannya yaitu kita mendapatkan sari jahe yang masih bercampur dengan ampasnya. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah menyaring dari sari-sari jari tersebut agar kita mendapatkan ekstrak jahe yang sudah terpisah dari ampasnya dan siap untuk digunakan nantinya. Oh ya, pada tahap ini teman-teman bisa menggunakan saringan ataupun bisa menggunakan kain untuk melakukan pemerasan sehingga prosesnya nanti bisa lebih cepat.
Kemudian diamkan larutan yang sudah kita siapkan tadi sekitar 30 menit sehingga sari jahenya terpisah dari patinya. Nah, bisa diamati ya, setelah 30 menit kita saring kembali larutan tersebut sehingga patinya ini akan terpisah dari larutan utamanya. Bisa diamati ya. Penghilangan pati ini dilakukan dengan tujuan agar pada saat proses pembuatan jahe instan yang dihasilkan tidak menghasilkan gumpalan. Selain itu juga agar kualitasnya lebih baik lagi. Selanjutnya, sari-sari jahe yang sudah jadi tadi dibagi ke dalam 2 wadah yang berbeda, yaitu 1 liter untuk jahe instan bubuk dan 3 liter lainnya untuk sirup jahe. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur kerja untuk pembuatan serbuk jahe itu sendiri. Pada pembuatan serbuk jahe, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita sudah menyiapkan 1 liter sari jahe tadi yang kemudian dipanaskan di atas kompor dan ditambahkan gula pasir dengan perbandingan 1:1. Nah, kemudian kita juga menambahkan 1/4 kg gula merah dan campuran gula dan sari jahe tadi dipanaskan dengan api sedang hingga mendidih. Pada saat step ini, hal yang harus kita lakukan yaitu terus mengaduk sari jahe tersebut agar tidak terjadi penggumpalan sehingga hasil yang diperoleh itu jahenya nanti lebih halus. Lakukan pengadukan berulang-ulang hingga nanti ada pengentalan pada cairannya, kemudian pada bagian pinggir itu sudah mulai ada kristal atau sudah mulai mengeras. Setelah mengental, kecilkan api dan tetap melakukan pengadukan sampai terbentuk kristal seperti ini. Setelah kristalnya mulai terbentuk, matikan apinya dan biarkan kristal tersebut menjadi dingin pada suhu ruangan. Agar menghasilkan ukuran kristal yang seragam, haluskan kristal dengan menggunakan ayakan atau saringan. Dan kemudian setelah itu jahe serbuk siap untuk dikemas sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembuatan sirup jahe memiliki prosedur yang hampir sama, namun ada sedikit perbedaan di sini dengan proses pembuatan dari serbuk jahe. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita tadi sudah menyiapkan 3 liter sari jahe dan kemudian kita tambahkan dengan gula pasir sebanyak 2 kg dan gula merah juga sebanyak 1/4 kg. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita juga menambahkan serai sebanyak 6 batang ke dalam campuran gula dan sari jahe tersebut. Nah, campuran sari jahe kemudian dipanaskan dalam wajan atau wadah tertentu menggunakan api yang sedang. Nah, kemudian tahap keempat yaitu campuran dari sari jahe tersebut dimasak dan diaduk sampai dengan mengental seperti pada video tersebut ya teman-teman. Jangan lupa pada prosesnya juga selalu dilakukan pengadukan agar tidak terjadi pengentalan atau terjadi pengkristalan di bawahnya. Oke, setelah sirup jahe ini mengental, matikan api dan biarkan sirup jahe ini berubah menjadi dingin sesuai dengan suhu ruangan. Oke, tahap terakhir dari pembuatan jahe instan dan sirup jahe ini yaitu tahap pengemasan di mana sirup jahe kemudian disimpan dalam wadah botol, sedangkan untuk jahe yang serbuk instan kita masukkan dalam plastik yang rapat agar menjadi lebih awet. Oke, berikut adalah beberapa dokumentasi yang sudah kami lakukan setelah melakukan proses ini. Bagaimana cara kita untuk menikmati jahe yang sudah dibuat tadi? Yang pertama untuk jahe instan ya, kita bisa menyiapkan sebuah cangkir atau gelas, kemudian kita masukkan 2 sendok makan serbuk jahe dan memasukkannya ke dalam gelas tersebut. Kita tambahkan gula, ini opsional saja karena tadi sudah ada gulanya ya. Kemudian kita juga tuangkan air hangat ke dalam jahe tersebut, aduk hingga larut, kemudian jahe siap dinikmati.
Sedangkan untuk sirup jahe masih dengan tata cara pembuatan yang sama, hanya saja di sini takaran sirup yang digunakan yaitu 2 sendok makan untuk air hangat 1 gelas. Baik, itu tadi yang sudah kami sampaikan ya teman-teman. Semoga videonya mudah dimengerti dan semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Baik, sekian dari kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah.